Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam budaya dan tabiku. Baiklah anak-anak, jumpa bersama saya Bapak Suhendiopi, pengampu mata pelajaran Seni Budaya bidang Seni Tari kelas 11 semester 1. Bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja tentunya bukan? Mengingat situasi masa pandemi seperti ini, tentunya saya tak lupa selalu menghimbau kepada kalian semua bahwa jangan lupa menjaga kesehatan dengan cara istirahat yang cukup, pola makan yang teratur, rajin berolahraga, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan sekitarmu. Dan satu lagi, jangan lupa menggunakan masker. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang teknik berkarya tari kreasi baru. Namun, sebelum kegiatan inti kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan di hari ini dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain tentunya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, pada materi teknik berkarya tari kreasi baru ini tentunya memiliki kompetensi dasar, yaitu 3.2 menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Selanjutnya, 4.2 berkarya seni tari melalui pengembangan gerak berdasarkan fungsi, teknik, simbol, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengolah data tentang teknik berkarya tari kreasi baru, menganalisis teknik karya tari kreasi baru berdasarkan rangsang awal berkarya, dan proses eksplorasi dan improvisasi. Selanjutnya, kalian juga diharapkan untuk dapat mampu mendemonstrasikan atau mempraktikkan gerak eksplorasi dan gerak improvisasi. Ya, namun sebelumnya, tentunya Bapak akan mengingatkan kalian pada mata pelajaran sebelumnya. Tentunya kalian masih ingat pada pelajaran awal bukan? Bagaimana cara kalian melakukan ragam gerak kepala, ragam gerak badan, gerak tangan, dan gerak kaki? Tentunya kalian masih ingat bukan? Jika kalian masih ingat, silakan kalian tulis jawaban kalian pada buku latihan seni budaya. Jangan lupa ya. Dan satu keunggulan tentunya untuk kalian, jika kalian masih ingat pada bab-bab sebelumnya, berarti kalian termasuk siswa yang disiplin dan berprestasi. Selamat untuk kalian. Baiklah, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi bukan? Dan pasti merasa penasaran bagaimana cara kita untuk menciptakan gerak tari baru. Baiklah, kita langsung saja ke topik pembahasan. Sebelum kita melakukan proses karya tari baru, tentunya kita harus menentukan langkah awal untuk menentukan suatu ide atau gagasan. Suatu ide atau gagasan tentunya didasari oleh stimulus atau dorongan dalam diri untuk melakukan suatu gerakan. Pada penggarapan karya tari kreasi baru, ada beberapa stimulus atau dorongan yang dapat kita jadikan acuan dalam menciptakan suatu garapan. Yang pertama adalah stimulus ideasional. Stimulus ideasional adalah dorongan yang kita peroleh dengan banyak membaca cerita, kisah, dongeng, berita, bahkan sebuah pengalaman sendiri atau pengalaman dari teman-temanmu. Selanjutnya, ada stimulus praba. Stimulus praba adalah suatu dorongan yang kita peroleh dengan merasakan
tekstur suatu benda. Contohnya adalah ketika kita merasakan tekstur yang sangat kasar, tentunya secara spontan tubuh kita akan melakukan gerak yang spontan atau gerak yang cepat. Sedangkan jika kita merasakan tekstur yang amat halus, maka gerak yang akan kita ciptakan adalah gerakan-gerakan yang mengalun. Selanjutnya, stimulus visual. Pada stimulus visual ini adalah suatu dorongan yang kita peroleh dengan cara melihat sesuatu, baik benda maupun alam. Kemudian ada stimulus audio. Stimulus audio adalah dorongan yang kita peroleh dengan cara mendengarkan musik, mendengarkan suara alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir adalah stimulus kinestetik. Stimulus kinestetik adalah suatu dorongan yang ditimbulkan atau yang kita peroleh dari banyaknya pembendaharaan gerak. Contohnya pada gerak kepala, gerak badan, gerak kaki, dan gerak tangan yang telah kalian lakukan pada bab-bab sebelumnya. Dengan adanya pengembangan-pengembangan baik dari level ruang, waktu, maupun tenaga. Pada stimulus kinestetik juga dapat kita ambil pada gerakan-gerakan senam, gerakan-gerakan silat, dan gerakan-gerakan lainnya. Baiklah anak-anak, setelah kita memahami tentang rangsang atau stimulus awal yang kita ciptakan, maka selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah proses penggarapan. Di dalam proses penggarapan ini tentunya ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap eksplorasi. Yang kedua, tahap improvisasi. Dan yang ketiga, tahap evaluasi. Yang terakhir adalah tahap komposisi. Apa yang dimaksud dengan tahap eksplorasi? Tahap eksplorasi adalah tahap penjajakan gerak lanjutan setelah mendapatkan ide. Jadi, setelah kita mendapatkan ide atau objek yang akan menjadi stimulus atau rangsang bagi kita akan melakukan penjajakan gerak terhadap objek tersebut. Contoh, saya menemukan suatu objek benda yang berupa selendang. Nah, di sini untuk menemukan suatu gerakan-gerakan yang baru, tentunya saya harus melakukan gerakan-gerakan dengan mengeksplorasi atau menjajakan gerak pada selendang tersebut, sehingga gerak yang akan muncul adalah gerak-gerak yang baru. Kemudian tahap improvisasi. Di dalam tahap improvisasi ini adalah gerak spontan yang merupakan lanjutan dari eksplorasi. Di saat kita melakukan eksplorasi, tentunya ada gerakan-gerakan yang secara tidak sengaja kita munculkan. Nah, gerakan-gerakan tersebut dapat kita ambil juga sebagai ragam gerak yang akan kita ciptakan nantinya. Selanjutnya, kita memasuki ke tahap seleksi gerak atau disebut dengan tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi ini, kita akan melakukan penyeleksian atau pemilihan gerak-gerak hasil dari eksplorasi dan improvisasi. Gerak-gerak tersebut akan kita seleksi menjadi gerakan-gerakan yang jauh lebih bermakna. Selanjutnya, setelah tahapan tersebut dilakukan, maka gerak-gerak yang akan kita dapatkan akan kita urutkan berdasarkan konsep yang akan kita ciptakan. Pada penyusunan tersebut, itu sering kita sebut dengan tahap komposisi. Tahap komposisi ini adalah tahap mengurutkan gerak yang sudah dipilih pada evaluasi. Pada tahap komposisi ini tentunya selain daripada menyusun gerak-gerak yang sudah kita dapatkan dari evaluasi, kita juga akan mempertimbangkan atau menyusun suatu pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai akan kita bahas pada materi yang akan datang. Baiklah anak-anak,
tentunya itulah tahapan atau proses dalam penggarapan atau penciptaan suatu karya tari kreasi baru. Bagaimana? Cukup jelas bukan? Jika kurang jelas, silakan nanti kalian bisa bertanya melalui WhatsApp grup kita. Silakan kalian bisa berdiskusi melalui WhatsApp grup. Bagaimana? Cukup jelas bukan? Iya. Mungkin itu saja yang dapat kita paparkan pada materi awal dalam teknik penggarapan tari kreasi baru. Nah, jika kalian sudah paham, selanjutnya mari kita mencoba. Silakan kalian lakukan di rumah. Tentukan suatu objek yang dapat kalian jadikan suatu rangsang awal untuk melakukan gerakan berdasarkan rangsang atau stimulus yang telah kita pelajari barusan. Di antaranya rangsang penglihatan, rangsang peraba, dan rangsang kinestetik. Setelah kalian menentukan, silakan lakukan eksplorasi pada objek tersebut. Jangan lupa, proses eksplorasi kalian silakan divideokan dan hasilnya bisa kalian kumpulkan pada WhatsApp group. Semoga sukses dan lakukan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.